Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Nah, di episode kali ini gua akan kembali mengajak teman-teman semua untuk mendengar lagi podcast gua bersama teman gua Mas Obi yang berada di Melbourne, Australia. Dan seperti apa sih beliau akan bercerita tentang keluh kesahnya berada di Melbourne, Australia? Check this out. Hal yang menarik di sini adalah situasi kayak gini ini mungkin agak sulit ya untuk diterapkan di Indonesia karena memang tadi bahwa utamanya adalah keterbatasan anggaran sebenarnya. Iya. Jadi memang di sini anggaran untuk penanganan COVID ini memang cukup tinggi karena memang secara pendapatan negara sendiri itu juga sangat tinggi gitu. Misal aja ya, kalau kemarin itu ada saat ini kan harusnya semakin banyak rumah sakit yang dipersiapkan dalam penanganan COVID. Jadi nggak cuma rumah sakit pemerintah, namun juga rumah sakit swasta. Nah, di sini rumah sakit swasta itu mereka kan di sini rumah sakit swasta itu digandeng oleh pemerintah. Jadi mereka itu dibayarin operasionalnya, dibayarin staff-staffnya juga dibayar oleh pemerintah itu sebesar 1,3 triliun Australian dollar ya. Jadi itu kalau mau dirupiahkan dikalikan aja 10.000. Siap. Jadi sekitar segitu untuk membuat rumah sakit swasta itu mau untuk bergabung dalam penanganan COVID ini. Wow. Jadi benar-benar secara anggaran itu benar-benar sangat kuat kalau di sini. Nah, untuk di Indonesia sendiri hal-hal kayak gini ini akan sulit dilakukan karena tadi di samping ada batasan anggaran, namun juga permasalahan sosialnya juga cukup banyak juga ya kalau saya lihat di berita-berita gitu. Jadinya memang modifikasi, inovasi, dan juga partisipasi masyarakat sebenarnya ini adalah yang jadi kunci sebenarnya. Terus Mas, mau nanya deh, kalau untuk Mas, kita kan teman-teman yang kuliah di sana ataupun warga Indonesia yang tinggal di sana karena sekolah ataupun yang bekerja, itu dari KBRI sendiri apa sih yang dilakukan untuk warga Indonesia sendiri yang tinggal di sana? Terus sama menurut Mas Obi, apa sih pesan yang harus dilakukan oleh teman-teman ataupun masyarakat Indonesia yang mungkin setidaknya bisa diterapkan di Indonesia dari Australia yang ini bagus nih buat teman-teman di Indonesia yang harus bisa dilakukan. Kalau menurut Mas Obi sendiri gimana? Kalau ini aku coba ambil dari segi apa yang aku alamin sebagai mahasiswa di Melbourne ya. Karena memang di sini itu sifatnya ada kantor itu konsulat jenderal. Konsulat jenderal. Jadi memang ya setahu saya mereka itu secara periodik itu tetap menjalin komunikasi secara online seperti ini, dan mereka itu sudah memberikan bantuan-bantuan logistik sebenarnya ke mahasiswa-mahasiswa yang mengalami ataupun masyarakat yang mengalami kesulitan selama pandemi ini. Jadi memang kalau saya pribadi cukup beruntung karena masih di cover sama beasiswa. Namun juga ada banyak mahasiswa-mahasiswa di sini yang memang mereka berkuliah sambil bekerja. Jadinya mereka sangat menggantungkan kehidupannya pada pekerjaan itu dan juga untuk bersekolah. Jadinya memang karena kejadian COVID ini jumlah pekerjaannya itu berkurang sehingga mereka itu tidak bisa untuk beraktivitas seperti biasa lagi. Nah, itu yang setahu saya menjadi prioritas dari konjen ini. Itu bagaimana bisa survive ya, bisa survive dalam situasi seperti ini. Ya, mohon maaf Jar, pertanyaan terakhirnya. Yang tadi apa sih pesan dari Mas Obi sebagai warga Indonesia yang berada di Australia? Apa sih yang bisa diterapkan di Indonesia
terutama mungkin dari segi apapun, misalnya pelayanan ataupun yang misalkan hal kecil apa yang bisa dilakukan yang dari Mas Obi rasakan di Australia yang bisa diterapkan di Indonesia bagi masyarakat Indonesia. Oke, iya. Mungkin aku coba untuk mengambil beberapa sisi yang masih belum di ini ya, yang masih belum banyak di cover. Jadi memang aku coba ambil dari perspektif masyarakat dan juga dari perspektif aku sebagai salah satu pelajar di bidang perumahsakitan semacam itu. Oke. Nah, memang untuk dari segi masyarakat sendiri, memang saya merasa bahwa pandemi ini sudah nggak mengenal batas negara ya. Yes. Sekarang seluruh dunia itu juga mengalami struggling ya. Mereka sedang mengalami kesulitannya masing-masing, baik itu dalam bidang medis maupun bidang yang hal-hal lain ya, ekonomi, sosial dan sebagainya itu. Dan memang sekarang itu kalau misalkan kita mau merencanakan sesuatu ya, kita memberikan sebuah gagasan atau apa dan sebagainya yang memang itu direncanakan dan sebagainya itu agak sulit karena situasinya sekarang ini benar-benar situasi kegawat daruratan. Jadinya memang respons itu harus benar-benar cepat dan juga harus tepat sasaran, semacam itulah gampangnya. Dan inilah sebenarnya peran kita adalah turut berpartisipasi dalam berbagai movement, berbagai pergerakan yang ada saat ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dan juga kita harus memastikan bahwa ketika semua ini selesai, kita harus mendorong para pemangku kebijakan ini, pemerintah maupun badan organisasi yang lain itu untuk membuat perencanaan dan antisipasi apabila hal ini terjadi. Ini yang sering terlewat semacam itu, bahwa kita harus benar-benar mengingatkan bahwa kita harus mendorong supaya kalau seperti ini terjadi lagi, bagaimana seharusnya kita kita bisa antisipasinya gimana lah ya gitu. Iya, modelnya tuh seperti itu. Hal yang kedua itu adalah bahwa pandemi ini benar-benar menuntut kita untuk menjadi sebuah agen kemanusiaan ya. Jadi itu karena pandemi ini sudah tidak mengenal batas negara. Jadinya kita benar-benar harus kita harus bisa berkontribusi sekecil apapun untuk negara kita ya. Negara kita. Baik pun juga untuk orang-orang di sekitar kita, semacam itu. Mas, dan Australia sendiri warganya sangat care nggak sih sama apalagi di Melbourne kali ya, yang dengan warga yang bukan asli Melbourne itu sangat care nggak Mas, apapun itu halnya kepada mungkin berdampak langsung sama Mas Obi nggak? Secara umum untuk warga negara sini itu benar-benar memperhatikan satu dengan yang lainnya. Tapi memang tadi ada yang positive way, ada di satu yang positif, ada yang negatif semacam itu yang melaporkan atau pada sebagainya. Tapi ujung-ujungnya itu adalah bahwa memang ini untuk menjamin supaya physical distancing atau social restriction itu benar-benar dijalankan dengan baik. Jadi semuanya menuju ke arah sana semacam itu. Wow. Gokil. Iya. Mungkin satu lagi, Jar. Boleh. Kalau misalkan aku mengambil dalam konteks perumahsakitan ya. Oke, boleh. Iya. Jadi sebenarnya rumah sakit ini sejauh yang aku tahu itu sudah berupaya secara maksimal untuk menjalankan fungsinya. Nah, ini yang sebenarnya sangat-sangat butuh partisipasi dari masyarakat. Bagaimana caranya supaya rumah sakit ini bisa bekerja optimal, tidak banyak pasien masuk ke rumah sakit, itu adalah dengan bagaimana masyarakat itu mampu mencegah. Bagaimana masyarakat itu mampu untuk melakukan berbagai macam hal untuk mencegah penularan dari virus ini. Dan oleh karena itu memang perlu ditekankan bahwa stay at home. Benar-benar harus tinggal di rumah. Kalau mau keluar itu hanya untuk hal-hal penting seperti yang sudah kita diskusikan tadi. Dan memang ketika harus di luar kita harus jaga jarak. Jadi hanya itu saja sebenarnya. Pakai masker,
dan melakukan hal-hal yang melakukan bersih diri seperti sering mencuci tangan apa dan sebagainya. Iya. Itu bukan suatu hal yang sulit sebenarnya. Gampang, dan itu memang betul sehari-hari pun kita lakukan itu gitu ya. Sehari-hari itu Iya. kita lakukan. Cuma memang sekarang ini harus dilakukan secara disiplin dan rutin. Karena memang ini satu-satunya cara sebenarnya yang paling efektif sampai saat ini untuk mencegah penularan. Oke. Iya. Dan memang hal ini yang benar-benar sepada kapan saya itu menjadi concern dari rumah sakit bahwa memang partisipasi masyarakat ini benar-benar sangat diperlukan saat ini. Nah, itu poin penting yang harus kita garis bawahi, bahwa peran dari masyarakat dari hal kecil tadi yang Mas Obi bilang itu sangat berdampak besar, baik itu buat negara kita ataupun buat para medis yang sekarang berjuang kayak gitu kan Mas Obi ya. Iya, bahwa memang iya. Jadi saya juga jujur di sini itu agak miris juga sebenarnya, karena memang saya berada di Australia, saya nggak bisa untuk banyak berbuat juga untuk bagaimana untuk membantu di sana. Di satu sisi juga saya mendengar teman-teman juga yang sekarang sudah ada di rumah sakit, yang memang di situ benar-benar harus bekerja 7 hari 24 jam tanpa henti untuk melayani pasien COVID semacam itu. Dan ini benar-benar cukup sedih sebenarnya ketika memang masih ada yang tidak benar-benar menganggap ini sebagai satu hal yang serius. Iya. Jadi memang di sini benar-benar banyak harapan kita semua itu harus benar-benar patuh dengan situasi yang ada, sehingga memang kita bisa mempercepat dari penurunan dan penyembuhan dari situasi dari COVID-19 ini semacam itu. Thank you Mas Obi untuk waktunya. Thank you Fajar. Gua harap Mas Obi selalu sehat di sana. Terus kita berdoa sama-sama supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, dan kita berdoa supaya juga teman-teman para medis yang sekarang menjadi garda terdepan di penanganan ini selalu diberikan kekuatan dan kekuatan dan juga kesabaran untuk menangani pasien-pasien dari COVID-19. Dan kita berharap Mas Obi juga bisa balik lagi ke Indonesia untuk bisa bertemu sama keluarga. Iya, itu yang utama sebenarnya. Itu yang utama. Mas Obi, thank you banget untuk waktunya. Thank you banyak Fajar ya. Sehat selalu. Siap, thank you Mas Obi. Bye. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah dengar podcast Ruang Cerita bersama gue Fajar Surya Budiman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang pasti bersama gue, dan akan banyak lagi cerita menarik dan inspiratif buat kalian berdengar semua. Thank you. Dah.